menuntun kami dalam pembelajaran kami. Terima kasih Allah, kami menyerahkan ngopi series kami ke dalam penyertaan Allah yang Tritunggal. Amin. Amin. Ya, silakan Bapak Wisnu. Ya. Terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya senang sekali karena hari ini kita akan bersama-sama menghayati perjalanan kita sebagai umat Allah, dan dalam setiap jalan itu kita punya pengalaman-pengalaman. Disitulah nanti kita menghayati makna spiritualitas. Dan apakah ada kendala dengan Pak Wisnu? Atau di saya ya? Halo? Halo, halo? Halo, halo. Bapak Wisnu. Sepertinya Pak Wisnu ada kendala ya? Sepertinya begitu, coba ya. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi Bu Kris masuk ya ini ya? Iya, masuk. Oke. Sebentar, Bapak baru hilang. Nanti kalau misalnya sulit pakai ini sebentar ya. Oke. Ini Pak Eka juga ikut menghilang ya. Halo. Sama aku. Oh. Yeah. Halo. Ya Pak. Ya, mohon maaf ini sinyal tabrak-tabrakan jadi kurang lancar. Oke Pak. Bisa dilanjut ya Pak. Jadi, ketika kita berbicara tentang spiritualitas, pertama-tama saya mengajak kita untuk menghayati atau menemukan makna dari spiritualitas itu sendiri. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan spiritualitas? Berangkat dari kata dalam bahasa Latin spare, menghembus, meniup, mengalir. Jadi kalau kita menghayati tentang hal ini, spiritualitas, maka kita belajar tentang bagaimana kita merasakan tiupan, merasakan hembusan, merasakan aliran. Dan dari situ menjadi kata spiritus, spirit, yang artinya udara atau hawa yang dihisap, napas hidup, nyawa, roh, hati, perasaan, kesadaran diri, kebesaran hati, dan keberanian. Jadi di situ kita menghayati bagaimana kehidupan kita yang dihembusi oleh roh Allah menjadikan kita beroleh kesadaran diri, kebesaran hati, dan nanti arahnya menuju kehidupan yang berani menghadapi kehidupan sehari-hari. Orang yang dipenuhi dengan spirit adalah orang-orang yang
memiliki perasaan, kepekaan batin. Dia sadar akan keberadaannya, di mana ia berada, hatinya besar, bukan lever, bukan ya, tapi berhati besar itu orang yang tidak nesunan, tidak mudah tersinggung, tidak dikit-dikit baper, lah itu orang-orang yang berhati kecil. Orang-orang yang hidupnya tidak siap untuk menghadapi kenyataan. Dan dalam Alkitab, sejak semula kita menghayati hal itu, dalam kisah, dalam Kejadian, bagaimana roh Allah itu mencipta, bagaimana dia ada bersama kita. Kita mengenal kata ruah, roh. Dalam bahasa Ibrani, spiritus, spiritualitas itu dari kata ruah, roh, yang sepadan dengan dalam bahasa Yunani itu pneuma, yang artinya nafas atau angin yang menggerakkan, yang menghidupkan. Dan Allah itu menggerakkan kehidupan kita dalam rohnya. Dalam setiap tarikan nafas kita, Ia ada bersama kita. Setiap tarikan nafas kita, Ia mempersatukan diri dengan umatnya, sekaligus kita bersatu dengan Dia. Allah yang adalah sumber kehidupan. Dengan itu maka spiritualitas, kalau secara umum dipahami sebagai kesediaan kita untuk berkait erat bersama Allah. Nah, di sini ada orang bernama Reynold O'Brien. Dia mengatakan bahwa spiritualitas berkaitan erat dengan pengalaman bersama Allah dan transformasi kesadaran kita dan kehidupan kita sebagai pengalaman. Maka berbicara tentang spiritualitas itu berbicara tentang pengalaman kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari bersama Allah dalam gumul dan juang kita untuk bertransformasi dalam kesadaran kehidupan kita. Ada lagi seorang bernama Philip Sheldrake, dia mengatakan bahwa spiritualitas berkenaan dengan seseorang secara pribadi meyakini tradisi iman. Tunggu. Nah, ya. Tentang Tuhan. Jadi bagaimana setelah tradisi dia menghayati, meyakini hidupnya dalam relasi bersama Tuhan. Dan itu bisa melalui ibadah-ibadah harian, melalui doa-doa harian, melalui kesediaan kita berpantang, berpuasa, lewat liturgi, itu tradisi iman. Apa yang kita hayati, yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Dan tradisi iman itu terkait dengan sesama manusia. Maka ketika kita berbicara tentang spiritualitas, kita tidak bisa melepaskan diri dari relasi kita dengan semua orang. Dengan siapapun, apapun agamanya, apapun profesinya, karakter seperti apa, kita berrelasi dengan mereka dan itu akan mempengaruhi keberadaan kita dan kita saling berbagi pengalaman-pengalaman iman. Juga terkait dengan ciptaan. Berbicara tentang spiritualitas, di situ kita juga mengkaitkan diri dengan ciptaan Allah yang lain. Termasuk bagaimana kita menjaga alam, bagaimana pola ekologis kita, seperti apa kita menghargai keberlangsungan kehidupan, dan itu semua dalam ikatan kita antara kita, Tuhan, alam semesta, dan
dengan profesi sehari-hari. Kemudian, apa yang kita hayati itu mewujud dalam ritus, dalam ibadah, menjadi nilai yang mendasar, dan menjadi gaya hidup. Spiritualitas itu mengarahkan kita untuk memiliki gaya hidup seperti apa. Maka tadi di bagian pertama, slide yang pertama, terkait dengan spiritus, terkait dengan kebesaran jiwa, kebesaran hati, kesadaran diri, itu merupakan aliran, tiupan, hembusan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Apa yang menjadi tradisi keseharian, ritus ibadah, liturgi, doa-doa harian, relasi dengan sesama, dengan Tuhan, membentuk kehidupan kita menjadi seperti apa. Orang yang berbesar hati, tentu dia membiasakan diri untuk memiliki kebesaran hati. Orang yang berjiwa besar, dia juga membiasakan diri untuk berjiwa besar, menjadi rendah hati. Dari situ kita semakin memantapkan pemahaman yang dimaksud dengan spiritualitas adalah keutuhan hidup yang terkait dengan kesadaran relasi bersama Tuhan dalam Yesus Kristus melalui hadirnya Roh Kudus dan di dalam komunitas orang percaya. Jadi keutuhan hidup kita, keutuhan yang mendatangkan kesadaran batin kita. Mengapa kita hidup dalam kesadaran itu? Karena daya Roh Allah dalam relasi kita dengan Kristus memenuhi kehidupan kita sehari-hari, dan relasi antar sesama orang percaya menjadikan kita semakin bertekun untuk mewujudkan seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Nah, dalam hidup sehari-hari, saya mengutip yang disampaikan oleh Pendeta Andre Ismail. Pak Andre Ismail mengatakan bahwa yang dimaksud dengan spiritualitas merupakan kualitas hidup seseorang sebagai hasil dari kedalaman pemahamannya terhadap Allah secara utuh sehingga menjadi gaya hidup sehari-hari. Itu kualitas kita. Dan ukuran dari kualitas hidup itu adalah bagaimana sehari-hari kita hadir menyatakan rahmat Allah, menyatakan Kristus di tengah-tengah keseharian kita. Dan karena pemahaman utuh tentang Allah, dalamnya pemahaman itu, orang-orang yang hidup dengan spiritualitas utuh akan selalu bersemangat dalam hidupnya. Gerak Roh Allah yang dialami dalam hati, merengkuh pikiran, mewujudkan kehidupan kita sehari-hari dengan penuh semangat untuk melakukan semua bidang kehidupan secara pribadi maupun bersama orang lain yang kita peroleh dalam perjumpaan dengan Allah. Spiritualitas juga menyangkut teamwork kita. Orang-orang dengan spiritualitas yang utuh, dia mencoba untuk menghayati dirinya bekerja bersama orang lain dalam kesatuan. Karena itu, hatinya, pikirannya juga terlekat pada sesama untuk membuahkan karya kasih Allah dalam hidup sehari-hari. Nah, bagaimana atau seperti apa ciri-ciri adanya perjumpaan dengan Tuhan, ciri-ciri spiritual itu? Nah, di sini saya mengajak kita untuk
melihat contoh-contohnya. Ada banyak contoh bagaimana gerak roh Allah itu memenuhi kehidupan. Kita belajar dari Abraham. Abraham menghayati Allah hadir dalam hidupnya, memenuhi kehidupannya sehingga ia berani untuk mempercayakan diri kepada Allah. Ketika Tuhan mengatakan, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mempercayakan diri kepada Allah, berjalan menurut kehendak Allah. Itu bukan hal yang mudah. Itu terjadi karena batinnya dipenuhi dengan Allah, dipenuhi dengan gerak roh Allah, sehingga ia berani untuk menanggalkan egonya sendiri. Ya memang ketika kita menghayati rahmat Allah dan kita dipenuhi dengan hal itu, maka ego sendiri itu akan ditanggalkan. Dan kita bisa melihat dari Abraham. Bagaimana gerak roh Allah itu memenuhi Nelson Mandela. Sebagai seorang korban apartheid, Nelson Mandela berani untuk menyatakan pengampunan. Ia menyatakan pengampunan kepada orang-orang yang memperlakukan hidupnya dengan tidak adil, kekerasan, dengan cara-cara yang tidak bermartabat, dan ia menerima. Itu adalah tanda kebesaran hati. Bagaimana kebesaran hati Nelson Mandela merangkul orang-orang yang menyakiti dirinya. Saya yakin itu sebagai gerak roh Allah yang dialami, yang memenuhi kehidupan Nelson Mandela. Kita bisa belajar dari pengalaman Martin Luther King Jr. Bagaimana gerak roh Allah membuat dia berani untuk menghidupi visi hidupnya. Dari visi pribadi menjadi visi bersama, bahkan visi dunia. Di mana setiap orang akan berkaitan, berrelasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh etnisitas, dibatasi oleh latar belakang apapun, karena semua orang adalah ciptaan Allah yang baik. Semua orang diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baik. Maka barang siapa menghina sesamanya, ia menghina penciptanya atas dasar apapun itu. Nah, itu bagaimana semangat Martin Luther King Jr. yang mengalami gerak roh Allah. Bagaimana gerak roh Allah itu dialami oleh Bunda Teresia. Ia mendedikasikan dirinya untuk menolong banyak orang. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, kenyamanannya sendiri, apalagi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia melihat bahwa banyak orang harus ditolong, banyak orang memerlukan perhatian, maka ia lebih care pada orang lain, dan untuk itu dibutuhkan keberanian. Karena untuk memberikan pertolongan, bantuan pada orang lain, terkadang kita berpikir untung dan rugi. Apa untungnya buat saya menolong orang lain? Gerak batin dalam diri Ibu Teresia membuat dia berani keluar dari kenyamanan untuk lebih care, lebih peduli pada orang lain. Kita juga belajar dari Esther. Bagaimana Esther berani untuk menyatakan kebenaran dan berbela rasa kepada korban-korban. Sehingga berani membayar
dengan harga mahal, dengan dirinya sendiri, demi keutuhan kesucian bangsanya. Itu ciri-ciri adanya perjumpaan orang dengan Tuhan dalam kehidupan. Dan bagaimana kitab suci mencatat tentang hal itu. Orang-orang yang mengalami gerak roh Allah, hidupnya diubah oleh Allah dan hidupnya mengubah. Berjiwa besar. Dan karena itu berani untuk merangkul, menyatakan ampunan, membangun teamwork karena kebesaran batin, memiliki semangat untuk membangun visi yang besar, dari visi pribadi menjadi visi bersama, bahkan visi dunia. Semua itu membutuhkan keberanian. Kalau hanya mengandalkan kemanusiaan kita, tentu kita lemah. Kalau hanya mengandalkan kemampuan kita, kita tidak berdaya. Kalau mengandalkan diri kita, kita mudah lelah dan lemah. Namun karena gerak roh Allah itu, kita mengalami Allah dalam hidup, sehingga berani untuk menyatakan rahmat Allah. Dari sini kita juga mengetahui bahwa spiritualitas itu tidak hanya sebatas mempercayai doktrin atau paham atau ide semata. Karena memang spiritualitas itu bukan doktrin, bahwa melalui doktrin kita mengenal karya Allah, namun yang disebut dengan spiritualitas itu bukan doktrin semata. Itu adalah pengalaman tentang Tuhan yang berlanjut menjadi jalan hidup kita. Dan spiritualitas itu bukan sekadar hidup rohani yang terpisah dari dunia. Orang-orang yang mengalami Allah adalah orang-orang yang berani keluar dari kenyamanan dan tidak membangun tembok-tembok pemisah dengan orang lain. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang unik. Dan karena itu, bagaimana setiap orang menghayati pengalamannya bersama Allah itu juga unik. Maka di sini saya mengajak kita untuk sejenak melihat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gary Thomas. Bagaimana ia melihat dan mengamati sehingga menemukan bahwa ternyata perjumpaan dan relasi setiap orang dengan Tuhan itu beragam dan tidak pernah seragam. Tadi dari contoh-contoh yang sudah disampaikan, seperti bagaimana Esther mengalami gerak roh Allah, Martin Luther King Jr. mengalami gerak roh Allah, Nelson Mandela, Abraham, Paulus, Yohanes, sebagainya, semuanya dalam keunikan. Dan Allah menyapa kita, berrelasi dengan kita dengan cara-cara yang beragam, tidak seragam. Dengan bahasa lain, orang sering menyebut sebagai taman spiritualitas. Ibarat sebuah taman, di situ ada banyak tanaman, ada banyak bunga dengan warna-warninya, itu pula spiritualitas. Dalam persekutuan kita di gereja, di GKI Pajajaran, dimanapun kita berada, kita berjumpa dengan pribadi-pribadi dengan keunikan cara menghayati Tuhan. Kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang beragam,
tidak seragam karena memang Tuhan menciptakan beragam. Maka spiritualis itu tidak bisa diseragamkan. GKIA tidak boleh mengatakan kami itu begini, tidak bisa. Karena beragam. Nah, apa saja? Ini kita bisa sambil mencocok-cocokkan kira-kira saya itu seperti apa. Yang pertama, ada orang dengan corak spiritualitas naturalis. Orang ini merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui ciptaan. Contoh yang paling gampang, ini untuk kita mungkin ketika kita senang berwisata di alam, dan di situ kita merasakan sungguh Tuhan itu luar biasa. Dia menciptakan semesta, alam raya yang indah dari Tuhan. Kita merasakan sentuhan angin, kita merasakan burung-burung berkicau, dan di situ kita merasakan bahwa ada Tuhan dalam kicauan burung. Ada Allah dalam sentuhan angin. Ada Tuhan di dalam perjumpaan saya dengan hewan-hewan, dengan tanaman. Itu corak naturalis. Ada orang dengan corak indrawi. Orang ini merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui indera yang dimilikinya. Melalui keheningan, orang merasakan sentuhan-sentuhan udara yang menyegarkan. Melalui tatapan matanya, ia melihat keindahan ciptaan Allah. Itu contoh dari tipe indrawi. Orang merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui indera yang dimilikinya. Tradisionalis. Orang merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui ritual yang tetap. Nah, mungkin seperti kita di GKI, Gereja Katolik, itu kita membiasakan diri untuk hidup berspiritualitas tradisionalis. Melalui pola liturgi kita mencoba untuk merasakan Tuhan yang hadir lewat ibadah, dan dari ibadah itu nantinya kita diutus untuk mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Itu tipe tradisionalis. Ada tipe yang lain yang disebut dengan askese. Tipe ini menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui kesendirian. Dia menarik diri dari keramaian. Nah, ini kalau saudara kita di pertapaan, mungkin di Gedono, atau di Rawaseneng, atau di Girisonta, mereka mengembangkan kebiasaan membangun spiritualitas yang askese. Nah, slide-nya bisa selanjutnya. Orang yang menarik diri dari keramaian lewat keheningan, lewat meditasi, lewat kontemplasi, itu askese. Ada orang dengan tipe spiritualitas aktivis. Dia merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui tindakan pembelaan bagi orang tertindas. Contohnya orang-orang LSM, orang-orang yang tergerak batinnya dalam gerakan sosial kemasyarakatan, mendampingi petani, mendampingi orang-orang di pinggiran. Nah, ini tipe aktivis. Teman-teman kita yang menjadi demonstran, itu juga tipe spiritualitas aktivis. Mereka
menemukan perjumpaan dengan Tuhan melalui aktivitas semacam itu. Ada tipe pemerhati. Orang merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui kepedulian pada mereka yang berkekurangan. Lewat perkunjungan, memperhatikan mereka yang ulang tahun, memperhatikan kebutuhan sesama, membantu orang-orang yang berkekurangan. Itu merhati. Ini contoh paling sederhana kalau di gereja kita mungkin ada orang yang selalu ingat ulang tahun si A tanggal berapa sehingga pagi-pagi pukul 5 sudah mengirimkan selamat ulang tahun di grup WA. Nah, ini orang dengan tipe pemerhati. Senang perkunjungan, memperhatikan yang berkebutuhan dan sebagainya. Perjumpaan dengan Tuhan dihayati karena ia mengalami Tuhan itu penuh perhatian. Dan perhatian Allah itu dialirkan melalui tindakan-tindakannya. Ada orang dengan tipe spiritualitas antusias. Orang ini merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui peribadatan yang bersemangat, yang heboh. Nah, ini membiasakan diri untuk mengalami Tuhan dengan ibadah yang penuh semangat, yang heboh. Ya, slide bisa berikutnya ya. Dan tipe ini menghayati gerakan-gerakan tubuhnya itu sebagai gerakan-gerakan Allah. Gerakan bersama Allah. Menari bersama Allah. Ada orang yang menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui kontemplasi. Merasakan Tuhan lewat keheningan dan refleksi. Jadi, kontemplasi itu sebagai tindakan kita untuk merasakan Tuhan melalui batin yang diserahkan kepada Allah. Menikmati Tuhan dengan batin, dengan cinta. Dan ada orang dengan tipe atau model spiritualitas intelektual. Ia merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui pengetahuan. Kalau di gereja kita itu ada pemahaman Alkitab. Nah, pemahaman Alkitab itu sebagai gambaran atau pembiasaan untuk membiasakan diri dengan spiritualitas intelektual. Ada diskusi, ada perdebatan. Nah, di situ orang mencoba untuk menghayati Tuhan dengan intelektualnya. Itulah temuan dari Gary Thomas. Nah, pertanyaannya, apakah dimungkinkan hal itu ada dalam hidup kita semuanya? Sangat mungkin, karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan dengan luar biasa, bahwa ada tipe-tipe tertentu yang dominan, namun sebetulnya semua itu dalam hidup kita ada. Hanya seberapa besarnya itu yang tidak sama. Ada yang dominan. Seperti saya misalnya. Saya orang dengan model spiritualitas kontemplatif. Itu yang terkuat. Dan sisi lain saya juga memiliki model spiritualitas
pemerhati. Itu kuat dalam diri saya. Nah, sebetulnya ada alat ukurnya. Cuma karena perjumpaan kita melalui daring, jadi sepertinya tidak mudah. Maka saya hanya mencoba menyampaikan kira-kira seperti apa. Suatu saat mungkin bersama Pak Eka atau bersama Grace atau bersama Pak Leri, teman-teman di Pajajaran bisa melihat kira-kira model saya itu seperti apa. Nanti bisa menggunakan alat ukur yang dibuat oleh Gary Thomas. Kita akan dibantu untuk melihat kira-kira kecenderungan corak spiritualitas saya seperti apa. Dan tentu saja corak itu bisa kuat atau lemah ketika hal itu menjadi kebiasaan kita. Bagaimana kebiasaan kita berrelasi dengan Allah dengan cara tertentu. Karena saya terbiasa dengan kontemplasi, maka di situ saya merasakan keintiman dengan Tuhan. Terbiasa dengan memerhati, di situ merasakan keintiman bersama Allah. Dan dari semua corak itu, ada hal sama yang mempersatukan kita, yaitu doa. Doa menjadi sarana perjumpaan yang hidup dengan Allah. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menghidupi panggilannya sehari-hari dengan berani, dengan tekun, dengan kebesaran hati dan berdampak, itu dimulai dengan doa. Spiritualitas adalah jalan kehidupan sehari-hari dan jantung dari spiritualitas adalah doa. Doa sebagai jantung spiritualitas kita. Kalau kita baca dalam Injil Markus, dikatakan, pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu, pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Teks ini mengajarkan pada kita bahwa doa menjadi jantung spiritualitas kita. Melalui doa, kita berrelasi dengan Allah. Nah, dulu waktu saya katekisasi, guru katekisasi saya mengajarkan doa itu sebagai akronim. D, dialog. O, orang. A, Allah. Dialog orang dengan Allah. Lewat doa kita berdialog, mendengarkan suara Allah dan menyampaikan tuturan batin kita kepada Allah. Oh, kita sebagai pribadi yang lemah membutuhkan pertolongan Allah. Dialog itu meneguhkan kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan hal itu. Dia mengajarkan bagaimana doa menjadi jantung gerak hidupnya. Ia mengawali hari dengan berdoa. Dan setelah berdoa, dia melakukan tindakan. Ketika dia mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke
ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Doa sebagai dialog dengan Allah mewujud dalam aksi yang konkret, dalam aksi yang nyata, yaitu memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, bertindak, berjalan di jalan Allah untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan spiritualitas, dia dipanggil untuk melakukan kehendak Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah, karena gerak batinnya dipenuhi dengan gerakan roh Allah. Ia punya keberanian untuk berbela rasa kepada yang membutuhkan pertolongan. Ia berani untuk memasuki kehidupan sehari-hari, sehingga melalui profesinya hidupnya diarahkan kepada Tuhan dan dunia. Nah, dari sini saya mengajak kita untuk menyimpulkan kira-kira apa yang dimaksud dengan jalan spiritual itu. Yang pertama, spiritualitas itu adalah anugerah Allah. Kita bisa berelasi dengan Allah, mengalami gerak roh Allah dalam kehidupan kita, oleh karena Allah menyatakan anugerahnya kepada kita. Itu kemurahan Allah yang merengkuh, yang merangkul kita, supaya hidup kita dipenuhi dengan roh Allah. Yang kedua, spiritualitas itu meliputi segala bidang dan dimensi hidup manusia. Tidak hanya berhenti pada ritual-ritual peribadatan, dia bukan dogma-dogma atau sekadar ajaran-ajaran, melainkan semua sisi kehidupan di dalam roh Allah. Maka semua tindakan kita, pikiran, motivasi-motivasi hidup kita, semua didasarkan pada gerak roh Allah. Kita bergantung kepada Dia, dipenuhi oleh roh Allah, dan mengalirkan roh Allah. Ketika kita menjadi mahasiswa, maka gerak roh Allah itu memenuhi semangat kita. Lewat profesi keseharian, di situ kita mengalami Allah, sehingga dari profesi itu pancaran roh Allah diperjumpakan dengan kehidupan, dengan banyak orang. Keseimbangan seluruh dimensi hidup. Jadi, gerak roh Allah itu menjadikan kita berani untuk menyeimbangkan segala hal. Antara saya dengan Tuhan, saya dengan sesama, saya dengan ciptaan Allah yang lain, saya dengan profesi keseharian, semuanya dalam keseimbangan. Jalan spiritual membuat kita terlibat dalam hubungan dengan Allah, sesama, dan dunia sebagai keseimbangan dimensi hidup, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di situ juga ada keseimbangan otoritas, ziarah, dan pengalaman hidup. Artinya, gerak roh Allah, spiritualitas itu, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi dengan pemahaman utuh. Kalau saya menjadi seorang pemimpin,
yang berotoritas. Kepemimpinan saya didasarkan pada gerak Roh Allah, bukan kemauan saya sendiri. Dalam hidup menggereja ada otoritas, maka itu pun digunakan atas dasar gerak Roh Allah. Sebagai pribadi-pribadi dimanapun, ketika otoritas diberikan oleh Allah, dipercayakan oleh Allah, di situ kita menggunakannya dengan gerak Roh Allah. Dalam ziarah kita, yaitu setiap laku kehidupan, kita mengalami Allah, dan pengalaman-pengalaman itu memperkaya kita supaya menjadi pribadi yang dewasa dalam Kristus. Jalan spiritual itu selalu dalam proses mencari. Ia menjadi dan bertumbuh. Yang dimaksud di sini adalah sebagai sebuah jalan kita terus berproses. Kalau tadi kita sudah melihat corak-corak spiritual kita seperti apa, dalam proses pencarian itu bisa jadi suatu saat ada perubahan corak yang kita alami. Misalnya, karena pengalaman tertentu yang tadinya saya bercorak spiritual kontemplatif menjadi bercorak spiritual penuh semangat, antusias, sangat mungkin. Karena itu adalah gerak Roh Allah yang memenuhi kehidupan kita. Ada proses untuk menjadi, karena kita mau belajar terus-menerus. Spiritualitas mendatangkan kerendahan hati untuk terbuka pada segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengatakan, saya itu coraknya tradisionalis, maka seumur hidup pasti seperti itu. Belum tentu. Orang-orang yang menghayati gerak Roh Allah, dia akan rendah hati dan belajar terus-menerus membuka diri, mengalami Allah dalam proses untuk bertumbuh. Dan kita bersyukur bahwa GKI Pajajaran itu adalah komunitas kita untuk berjalan bersama di dalam taman spiritual. Di GKI Pajajaran ada banyak corak spiritualitas. Sebagaimana setiap pribadi diciptakan oleh Tuhan dengan unik, dan komunitas itu beragam, itu pula yang terjadi di GKI Pajajaran. Pasti beragam, pasti tidak seragam. Supaya menjadi komunitas yang indah, seperti taman warna-warni yang indah, kita dipanggil untuk berjalan bersama, saling merengkuh, saling menerima, saling mengakomodir satu sama lain, dan otoritas yang ada, yaitu gereja, memberi ruang supaya terjadi pertumbuhan hidup dalam rahmat Allah. Kita akan diperkaya, dan kekayaan hikmat Allah itu menjadikan kehadiran kita di tengah dunia menjadi berkat. Kehadiran kita menjadi kehadiran Allah yang mewujud dalam gerak GKI Pajajaran. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan, kita sambil ngopi ya, seperti saya ngopi juga. Nah, saya kembalikan pada Saudara Gankur.
selaku tuan rumah. Mari. Ya, Pak Wisnu, terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya? Bisa menyalakan mic atau bisa meninggalkan pesan di chat ya. Pak Wisnu ini mau tanya dulu berarti. Ya, boleh. Kalau untuk aplikasinya di gereja berarti ini kan tadi kan beragam ya. Ya. Nah, yang paling bijak untuk gereja untuk menanggapi itu gimana Pak berarti? Ya. Kalau satu tok ya salah, kalau semuanya kayaknya ini sesuatu yang bukan mustahil tapi berat ya. Kalau dari pengalaman Pak Wisnu sendiri bagaimana? Ya. Baik. Bagaimana hal itu diwujudkan dalam gereja? Bagaimana gereja menghidupi spiritualitas kita? Nah, yang pertama tadi kita sudah mencoba melihat bahwa corak spiritual itu beragam. Itu adalah anugerah dari Allah yang mesti diterima, diapresiasi. Dan saya kira GKI Pajajaran sudah mencoba untuk mewujudkan hal itu. Bagaimana mengapresiasi anugerah Allah, termasuk mengapresiasi jalan spiritual yang ada di GKI Pajajaran. Dan tentu saja seperti dikatakan oleh Saudara Dankur itu benar. Di GKI itu kan membiasakan diri dengan corak spiritualitas tradisional dan juga corak aktivis pemerhati itu juga ada. Namun ritus-ritus ibadah kita itu dibiasakan dengan pola tradisional. Nah, kalau kemudian semua dirangkul, apakah mungkin? Sangat mungkin. Sebetulnya program-program yang dilakukan oleh gereja sudah mewujudkan penghayatan sebagaimana corak-corak spiritualitas yang beragam itu. Corak intelektual lewat diskusi. Ini juga sebetulnya corak kita intelektual seperti sore ini. Kita duduk bersama, berdialog, untuk berdiskusi, untuk dengar-dengaran, itu bagian dari mengasah corak spiritualitas kita secara intelektual. Ibadah Padang, wah, mungkin ada ibadah Padang atau saudara ke Gereja Sejahtera untuk menyegarkan tubuh dengan refreshing. Itu kan juga corak spiritualitas kita yang naturalis dikembangkan. Ada persekutuan doa. Kita menggunakan nyanyian-nyanyian rohani kontemporer. Itu juga menjadi bagian kita untuk mengakomodir hal itu. Jadi sebetulnya kalau saya di luar Pajajaran, saya mengamati sebetulnya corak-corak itu sudah coba diakomodir. Nah, mungkin selama ini kita kurang perhatikan itu aja. Sehingga kita merasa bahwa sepertinya kita itu hanya menekankan corak tertentu. Nah, di sini saya kira kalau kita mencoba untuk melihat lagi, corak-corak itu sudah diakomodir. Dan ke depan, supaya bisa makin dirasakan. Oh, Pak Wisnu hilang? Apakah Pak Wisnu Hilang pas malam. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditinggalkan di kolom chat atau langsung unmute ya. Dan
Tuh Pak Wisnu ya ini. Bu Kris, help. Sambil menunggu Pak Wisnu mungkin sambil refleksi juga ya. Ya. Oke Bu. Sambil menunggu Pak Wisnu mungkin kita juga sambil refleksi atau introspeksi kira-kira kita tipe yang mana begitu. Jadi tadi seperti Pak Wisnu juga sudah singgung ya, sebenarnya yang sedang kita lakukan ini kan juga salah satu cara, salah satu upaya gereja untuk menjembatani yang memang suka atau yang menikmati seperti ini gitu ya, yang cara mengenal Allahnya ya memang tipe ini gitu. Halo Pak Wisnu, selamat datang kembali. Pak Wisnu masih kena mute mic-nya, tolong dinyalakan dulu Pak. Maaf, tadi paketnya tiba-tiba habis. Jadi karena pakai ini tiba-tiba habis, jadi. Oh, terima kasih pengorbanannya Pak, sampai pakai kuota sendiri. Ya, jadi tadi saya sampai di mana ya, Mas Dilangnya ya? Sudah sampai wisata di Gereja Sejahtera belum? Kayaknya sudah apa itu. Oh ya, jadi sebetulnya kita sudah mencoba mengembangkan corak-corak itu. Dan ke depan saya kira kita perlu semakin menghayati, memberi ruang terhadap corak-corak yang ada sehingga GKI Pajajaran menjadi taman spiritual yang kaya, yang beragam. Dan kekayaan itu saya kira akan meneguhkan panggilan gereja menjadi semakin kuat gemanya. Ke dalam kita semakin mencintai persekutuan, keluar gerak kita menjadi gerak yang semakin hidup. Ya, saya kira gitu dulu Pak, yang pertama. Ya Pak. Teman-teman adakah yang mau bertanya, menanggapi? Aku mau bertanya. Oke, Grace. Ini apa ya? Kayak kemarin tuh kan aku punya grup yang isinya tuh orang-orang Kristen lintas gereja gitu toh. Nah, di grup itu ada seorang ibu-ibu yang mungkin corak spiritualitasnya tuh jauh dari tradisional tapi dia GKI. Nah, dia merasa bahwa selama pandemi ini dia kok malah justru semakin jauh kepada Tuhan, karena kan dia nggak bisa jalan-jalan, dia nggak bisa melakukan kegiatan kemasyarakatan, terus zona tempat tinggal dia tuh zona merah, jadi ya dia terkurung dalam rumah, sedangkan ibadah gereja kan ya kata dia gitu-gitu aja. Nah kalau mungkin aku mencoba berempati jika kita ada dalam posisi ibu itu Pak, apa sih yang bisa kita lakukan, apalagi kalau kita sudah merasa wah semakin jauh nih relasiku sama Tuhan, karena ya yang tersedia sekarang model pendekatan yang tradisionalis, tapi aku nggak ke situ, mungkin ke naturalis atau apa. Nah itu gimana sih Pak, apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya. Ini... Pak, tapi Pak, ini nambah punya Grace karena nyambung. Halo Pak. Ya, jadi misalnya ini ya. Tadi kan ada beberapa corak gitu. Cuman misal ya tipenya naturalis, tapi gerejaku selama ini tidak pernah mengadakan, misal ya, nek gereja Pajajaran sih banyak. Misal kemudian tidak pernah mengadakan acara-acara yang mendukungku untuk menghayati caraku mengenal Tuhan lewat cara naturalis tadi itu, terus piye Pak gitu. Apakah sah-sah saja untuk pindah gereja atau jalan ke gereja? Yang nyambung ke Grace tadi itu juga yang ibunya itu bergumul. Ya, jadi sebagai pribadi yang kaya dengan ragam sebetulnya, kita bisa melakukan banyak hal dalam rangka menumbuhkan spiritualitas kita. Dan tadi yang dikatakan oleh Grace,
bagaimana kita berempati kepada ibu itu. Ibu yang merasakan hidupnya hampa, jauh dari Tuhan saat pandemi ini. Karena mungkin ibu itu biasa jalan-jalan kemana-mana dengan aktivitas sosialnya, sosialita dan sebagainya, tiba-tiba semua terhenti. Apakah mungkin ibu itu ditolong untuk menghayati Allah di dalam situasi saat ini? Dan bagaimana caranya? Nah, spiritualitas itu adalah pengalaman hidup. Nah, kita bisa menolong ibu itu dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, mengajak ibu itu bercerita tentang setiap pengalaman-pengalaman yang dialami dan mencoba untuk menjadikan pengalamannya sebagai cara untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ini cara yang paling sederhana yang pertama. Biasanya orang itu kalau menceritakan pengalaman, di situ dia akan merasa disegarkan. Dan kita bisa membantu ibu itu untuk menemukan yang lain. Jadi setelah pengalaman, diminta untuk menemukan kira-kira dari pengalaman itu, kebaruan apa yang bisa ibu buat untuk membuat ibu merasakan hidup itu indah, hidup itu bermakna, hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, pola-pola konseling pastoral itu bisa digunakan, yaitu dengan mendengarkan dan meminta seorang untuk melakukan aksi baru dari pengalamannya. Kalau ada orang bernama Thomas Groom, dia mengatakan supaya dia membaharui pengalamannya untuk menjadi aksi yang lebih baru lagi. Nah, karena kan memang situasi sekarang tidak memungkinkan orang untuk bepergian, maka cara itu yang bisa dilakukan, mendengarkan dan meminta ibu itu untuk membuat kebaruan apa dari pengalaman itu, berkreasi dari pengalamannya itu. Itu cara sederhana, dan itu menggunakan pola atau pendekatan konseling pastoral. Dan dari pertanyaan Pak Dankur, nah kalau di gereja itu seperti tidak ada, dalam komunitas tidak ada upaya untuk mengembangkan corak saya, kira-kira seperti apa yang harus saya lakukan? Nah, harus diingat bahwa komunitas juga pasti memiliki keterbatasannya. Maka kita tidak bisa menuntut komunitas untuk memenuhi harapan atau keinginan saya. Yang bisa saya lakukan adalah menciptakan untuk dibagikan dalam komunitas. Misalnya ada seorang jemaat yang bercorak spiritual itu naturalis. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui alam semesta, sementara kebiasaan gereja dengan pola tradisionalis. Maka bagaimana caranya? Bisa dengan kreatif, menciptakan atau mengajak teman yang lain untuk jalan bareng tiap pagi. Yuk kita pagi-pagi jalan bareng-bareng, keliling dari gang ke gang, sambil olahraga, sambil menikmati kebersamaan dan menikmati manfaat yang lain. Itu sebuah kreativitas dan tidak harus formal, karena formalisme itu pasti membelenggu. Ciptakan kreativitas yang tidak mengganggu keberlangsungan komunitas, namun memperteguh komunitas. Saya yakin kalau itu dibuat,
Maka Pak Dankor itu dengan corak naturalis bisa ayo mengajak yang lain pagi-pagi jalan bareng-bareng, teman-teman gereja berjalan pagi, dan saya yakin itu tidak mengganggu komunitas. Itu akan memperbaiki komunitas karena makin mencintai sesama dalam komunitas, dan itu akan memperkuat keberadaan. Itu cara kreatif untuk menciptakan atau membuat kebaruan-kebaruan, dan itu menjadikan kesegaran bagi semua untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu contohnya, contoh kecil Pak Dankor. Iya, Pak. Saya kira banyak. Misalnya corak ritual intelektual. Nah, kita bisa membuat komunitas atau kelompok tumbuh bersama yang mengajak orang-orang berdialog, berdiskusi tentang Tuhan dalam rangka memperteguh penghayatan tentang Tuhan sekaligus menguatkan komunitas kita. Saya kira gitu, Pak. Pak Isnu. Ya. Berarti kalau seandainya ada anak remaja yang coraknya mungkin antusias, sedangkan kan gereja itu mungkin tradisional. Nah, ketika dia ibadah di GKI, tapi juga live streaming gereja lain yang lebih antusias kayak Hillsong, itu juga termasuk bentuk kreativitas ya Pak ya? Tadi putus sih, ulangi. Jadi kalau ada orang yang dia corak spiritualitasnya antusias, tapi dia GKI. Nah, dia ibadah di GKI, tapi untuk spiritualitasnya dia juga live streaming di gereja yang antusias seperti Hillsong. Berarti itu juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kreativitas juga, Pak. Ya, saya kira kan di GKI manapun tidak tunggal corak spiritualitasnya. Dan sebetulnya kan semua anggota jemaat itu juga kreatif untuk menyegarkan dirinya dengan cara melihat di gereja lain. Nah, saya kira selama pandemi ini banyak orang itu pindah gereja hanya sebatas jari, tinggal klik sudah pindah ke gereja mana. Dan saya kira itu sebagai bagian dari kita untuk memperkaya diri. Itu bagian dari kita untuk belajar dari yang lain dan menemukan dari yang lain. Kita tidak bisa menutup diri dan mengatakan, aku yang paling baik, gerejaku paling baik. Tidak bisa. Contoh saya sendiri, sekarang ini saya hari Minggu bisa beribadah 3-4 kali dengan cara ikut di gereja mana. Dan saya menemukan itu sebagai upaya untuk menyegarkan perjumpaan saya dengan Allah dalam berbagai corak, berbagai tradisi, berbagai kebiasaan, dan pola ibadah. Saya senang sekali dengan itu. Maka kalau ada orang seperti yang ditanyakan oleh Saudari Kris tadi, saya kira itu bagian dari upaya kita untuk tetap menyatu setia pada gereja kita, sekaligus mengalami pembelajaran dari yang lain. Karena saya yakin teman-teman kita dari gereja lain pun juga sangat mungkin untuk melihat ibadah di gereja kita, merasakan berkat dari gereja kita. Itu saya juga sangat yakin, sehingga pola saling itu terjadi. Saya kira begitu. Oke, Pak. Mungkin teman-teman lain punya pertanyaan, bisa disampaikan langsung atau diketikkan teman-teman.
Ya, ini saya coba bagikan itu 9 tipenya ya Pak Wisnu, benar ya? Ya, ya, ya. Nah, mungkin di chat juga bisa sharing sambil mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi juga. Kemarin tuh waktu ngobrol-ngobrol sama Chris bahas tentang diskusi online kayak gini juga Pak. Mesti kan ya yang berminat ya sepertinya nama-nama yang ini terus kan gitu. Terus kan Chris juga ingetin, nah ya memang ini berarti tipenya tipe-tipe PA, tipe-tipe suka Ya, kayak betul. gini gitu. Selain pertimbangan kuota juga ya Pak. Kalau orang nggak senang atau corak spiritualnya apa namanya bukan intelektual atau paling tidak ada sedikit lah gitu. Untuk begini tuh ya malas gitu. Ya. Nggak menemukan sesuatu di sana gitu. Tapi maksudnya ini juga menguatkanku secara pribadi ketika dulu pertama kali juga belajar baca bukunya itu apa dan dengar tentang kayak gini juga di Gary Thomas ini. Maksudnya kan memang karena beragamnya itu kemudian ya kita belajar menghargai dan juga memahami teman gitu. Nah, betul. Ini yang penting juga. Dulu saya juga seperti Pak Damtur ini mungkin ya. Jadi sebelum saya belajar tentang corak-corak spiritual, saya beranggapan bahwa spiritual itu ya seperti yang saya biasakan setiap hari. Dan ketika saya melihat orang itu histeris, nyanyi, jingkrak-jingkrak histeris, dulu kan saya agak risih gitu. Nah sekarang setelah saya belajar itu saya menerima dan saya tidak lagi berpikir bahwa akulah yang paling baik, tidak. Bahwa dibesarkan dalam pola tradisionalis, setiap hari menghidupi itu, namun sekarang ini saya menjadi lebih empatik menerima siapapun dengan corak apapun. Dan ini proses yang panjang dalam kembara spiritualitas saya kira gitu. Iya Pak. Teman-teman, apakah masih ada tanggapan? 3 menit lagi, kalau enggak kita akhiri ya. Atau Pak Wisnu masih ada hal atau pengalaman yang bisa di-sharingkan juga Pak? Ya, seperti di bagian akhir tadi, saya mengajak kita untuk menghidupi jalan spiritualitas kita apapun itu dalam relasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pola berpatang, melalui kesediaan kita bertekun, disiplin rohani, kemudian berrelasi dengan sesama kita dengan cara menghargai segala perbedaan dan corak-corak yang ada, berrelasi dengan alam semesta karena kita diciptakan sama dengan ciptaan yang lain, berrelasi dengan profesi keseharian, dan itu adalah anugerah Allah untuk keberlangsungan kehidupan kita. Profesi itu adalah bagian dari cara Allah hadir dalam kehidupan kita. Maka warung, toko, usaha, apapun, di sanalah Allah bertahta bagi kita membentuk kehidupan kita. Studi kita atau aktivitas yang lain itu sebagai cara Allah berrelasi dengan kita. Nah, itu semangat yang disampaikan oleh para reformator Gereja Reformasi seperti kita, menekankan Allah ada dimanapun,
di warungmu, di tokomu, di segala pekerjaanmu, dalam gunung juangmu, Allah ada di sana, dan kita menjalani semua dalam kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang menjadi keyakinan saya untuk dihidupi kita semua. Oke Pak Wisnu, terima kasih. Terakhir, adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sepertinya tidak ada. Pak Wisnu boleh minta tolong untuk kita tutup dalam doa ya. Ya, mari kita menyatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena malam ini bersama dengan saudara kami di GKI Pajajaran, kami menghayati lagi gerak Roh Allah yang memenuhi kehidupan kami dan menggerakkan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena GKI Pajajaran menjadi komunitas di mana Allah menyatakan anugerah keselamatan dan Allah senantiasa menumbuhkan anugerah keselamatan itu melalui komunitas ini. Diberkatilah GKI Pajajaran sebagai taman spiritual yang kami jaga, kami rawat, kami tumbuhkan bersama-sama dalam anugerah Allah. Dan kami juga bersyukur untuk setiap profesi, aktivitas keseharian yang itu bersumber dari Allah sendiri. Kiranya kami boleh menghidupi aktivitas keseharian dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber anugerah. Dan bila mana dari profesi yang kami jalankan itu, berkat-berkat Allah kami alami dan rasakan, itu semua kiranya boleh memberkati sesama kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan pada sore hari ini. Kiranya setiap pribadi boleh mengalami gerak Roh Allah dalam hidupnya, dan gerakan Roh Allah itu menjadi daya untuk kami berani menghadapi kehidupan sehari-hari dengan jiwa besar dan dalam kedewasaan yang senantiasa dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Padamu Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Wisnu dan semuanya yang sudah bergabung. Sama-sama. Minggu depan, kalau hari ini Pak Wisnu, yang adalah rekan dari LPPS Jogja, minggu depan rekannya yang lain akan gantian ngisi. Minggu depan akan ada Pak Adi Patria Bara yang akan membahas apa? Grace? Sehatkah Allah? Iya. Sehatkah pemahaman kita tentang Allah gitu ya. Di hari ini kita membahas caranya kita mengenal Allah, cara kita menghayati pengalaman dengan Allah. Minggu depan kita akan membahas sudah sehatkah selama ini kita mengenal Allah gitu ya, konsep Allahnya sehat atau tidak, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Di minggu depan mari bergabung lagi, teman-teman yang lain juga boleh diajak ya. Kalau mau dari luar komunitas GKI Pajajaran juga boleh diajak. Pak Wisnu, selamat malam, terima kasih ya Pak. Salam buat Grace di sana. Om, Grace masih di sini juga. Salam sehat semua. Ya. Thank you Pak. Dah. Terima kasih teman-teman. Dadah.